Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2. Dosen pengampu Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk. Perkenalkan, nama saya Alivia Nur Samsu dengan NIM 2403102105, kelas 2F Manajemen. Yang pertama ada nama dan bidang usaha. Nama lengkapnya PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk, kode saham AKSI. Bidang usaha utama yang pertama ada transportasi darat mineral dan batu bara, yang kedua ada perdagangan umum dan penyewaan kendaraan, yang ketiga ada jasa konsultasi dan dukungan logistik. Lokasi pabriknya ada di Jakarta Selatan dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada sejarah berdirinya PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk. Awal berdirinya pada tahun 1990. Pada tanggal 12 Februari 1990 didirikan sebagai PT Asia Kapitalindo, bergerak di bidang efek meliputi perantara perdagangan efek, penjamin emisi, dan manajer investasi. Pada tanggal 24 Oktober 1994 berganti nama menjadi PT Asia Kapitalindo Securities atau Asia Securities. Pada tanggal 13 Juli 2001 melakukan penawaran saham perdana IPO sebanyak 165 juta saham pada BEJ dengan kode emiten AKSI. Pada tanggal 19 Mei 2010 berganti nama menjadi PT Majapahit Securities Tbk. Pada tanggal 20 September 2010 mengendalikan izin manajer investasi. Pada tanggal 8 Januari 2014 membentuk anak usaha baru yaitu PT Nusa Dana Securities. Sementara Majapahit akan fokus sebagai perusahaan perdagangan atau investasi. Namun keanggotaan di bursa dicabut pada November 2014 dan perdagangan sahamnya sempat dihentikan. Pada tanggal 28 Juli 2015 merubah nama menjadi PT Majapahit Inti Corpora Tbk, mendapatkan izin sebagai perusahaan induk konsultasi manajemen pada 8 Oktober 2015. Pada tanggal 30 Desember 2021 resmi berganti nama terakhir menjadi PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk yang tetap difokuskan sebagai perusahaan investasi dan transportasi. Selanjutnya ada tahun IPO dan kode saham. Tahun IPO, saham AKSI pertama kali tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2001 melalui penawaran perdana dengan total 165 juta lembar saham dan harga penawaran 200 per lembar. Kode sahamnya resmi di BEI adalah AKSI Papan Pencatatan Pengembangan. Selanjutnya ada produk unggulan atau segmen bisnis utama. Yang pertama ada transportasi darat mineral dan batu bara melalui anak usaha PT Reski Batu Licin Transport. Perusahaan berfokus pada layanan angkutan darat untuk batu bara dan bahan mineral lainnya. Layanan ini mencakup pengangkutan dari tambang ke pelabuhan atau lokasi klien. Armada yang dimiliki antara lain yaitu ada 6 unit Scania, 59 unit dump truck, 2 unit water tank, 20 Volvo double trailer, 15 unit Fuso, 45 unit Hino Ranger, 25 unit Volvo FMX 440. Yang kedua ada perdagangan umum dan penyewaan kendaraan. Perusahaan juga terlibat dalam yang pertama ada perdagangan umum, general trading, yang kedua ada penyewaan kendaraan, vehicle rental, dan yang terakhir ada jasa konsultasi pendukung. Yang ketiga ada jasa konsultasi dan dukungan logistik. Dalam laporan tahunan disebutkan komitmen terhadap pengembangan jasa konsultasi manajemen dan logistik di bidang pertambangan. Selanjutnya ada ringkasan performa terakhir perusahaan, misalnya laba naik 15%, ekspansi ke luar negeri. Kinerja keuangan 2024, pendapatan 420,17 miliar, turun dari 431,49 miliar pada 2023. Laba bersih, rugi bersih sebesar 19,29 miliar, berbanding balik dengan laba bersih pada 11,73 miliar pada tahun sebelumnya. Perusahaan mengalami penurunan
laba akibat peningkatan beban pokok, pendapatan dan biaya operasional. Kinerja kuartil 1, pendapatan 123,43 miliar meningkat dari 106,38 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih, rugi bersih 386,35 juta berbanding balik dengan laba bersih 890,16 juta pada kuartal pertama 2023. Total aset 356,84 miliar meningkat dari 321,35 miliar pada akhir 2023. Meskipun ada peningkatan pendapatan, perusahaan mencatatkan kerugian bersih akibat tekanan biaya, ekspansi dan strategi bisnis. Hingga saat ini, Aksi belum melakukan ekspansi ke luar negeri. Fokus utama perusahaan tetap ada, penguatan bisnis inti di sektor transportasi, pertambangan, dan dukungan logistik domestik. Selanjutnya ada logo dan tagline. Logo perusahaan adalah salah satu elemen visual yang penting yang mencerminkan identitas dan nilai sebuah perusahaan. Untuk PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk, logo mereka didesain dengan gaya yang modern dan profesional, menampilkan perpaduan warna hijau dan biru. Warna hijau melambangkan pertumbuhan berkelanjutan dan hubungan perusahaan dengan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan dan mineral. Warna ini diberikan kesan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Warna biru biasanya melambangkan kepercayaan, stabilitas, dan profesionalisme. Ini menggambarkan komitmen perusahaan yang dalam menyediakan layanan yang andal dan percaya, terutama di dalam bidang logistik dan transportasi mineral. Foto produk, pabrik, dan iklan yang terkenal. Kantor pusat atau yang terdaftar di Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. Lokasi operasional atau kantor anak usaha PT Reski Batu Licin Transport, anak usaha logistik milik Aksi, beralamat di Jalan Raya Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Grafik saham atau tren pendapatan. Kinerja pendapatan dan laba rugi berdasarkan laporan tahunan per 31 Desember 2024. Pendapatan turun dari 431,490 miliar di 2023 menjadi 420,168 miliar di 2024, yang menyebabkan perusahaan mengalami rugi bersih sebesar 19,285 miliar dibandingkan dengan laba bersih 11,730 miliar pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kuartil 1 2024, perusahaan mencatatkan pendapatan 123,43 miliar, naik dari 106,38 miliar di 2023. Namun laba bruto menyusut dari 19,63 miliar ke 9,79 miliar dan tetap rugi bersih 0,386 miliar. 2023 mencatat laba bersih 0,890 miliar. Potongan berita atau media coverage. Yang pertama ada suspensi dan pembukaan perdagangan saham pada awal September 2024. BEI menghentikan sementara perdagangan saham Aksi karena terjadi lonjakan harga kumulatif dan yang signifikan. Suspensi ini dimulai pada 5 September 2024 sebagai upaya proteksi bagi investor. Kemudian perdagangan kembali dibuka pada 24 September 2024 setelah saham sempat rebound sekitar 24,8% dari 242 ke 302. Yang kedua ada performa keuangan 2023. Per 30 September 2023 Aksi pencatatan pendapatan terkonsolidasi sebesar 301,9 miliar, turun dari 360,9 miliar pada periode sama tahun sebelumnya. Laba sebelum pajak menyusut tajam dari 78,3 miliar 2023 menjadi hanya 7,0 miliar 2023. Dan laba bersih yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk turun drastis
drastis dari 58,7 miliar menjadi 1,46 miliar. Yang ketiga ada laporan keuangan atau RUPS Annual Report 2023 dan laporan keuangan 2023 tersedia di situs resmi perusahaan. Yang dokumen laporan keuangan konsolidasian 2024 serta ringkasan risalah RUPS 2025 juga dipublikasikan di situs perusahaan, menandakan komitmen dan transparansi dan laporan formal. Visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi perusahaan pertambangan terintegrasi di Indonesia yang terkemuka dalam pertumbuhan, efisiensi, dan reputasi. Visi ini menegaskan komitmen perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan menjaga reputasi unggul di industri pertambangan domestik. Misinya, PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk membentuk misinya dalam 4 pilar utama. Yang pertama, menciptakan laporan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Yang kedua, menjamin pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan tujuan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Yang ketiga, menyediakan solusi bernilai tambah untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, aktif berperan serta dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik. Selanjutnya ada struktur kepemilikan atau pemegang saham utama. Kepemilikan saham. Menurut laporan Simply Wealth ST terakhir diperbarui Juni 2025, perusahaan swasta termasuk PT Batu Licin 69 Transportasi menguasai 92,5% saham, yaitu 665,7 juta lembar saham. Masyarakat umum atau publik memiliki 7,4%, yaitu sekitar 53,27 juta lembar saham. Insider individu termasuk manajemen memiliki bagian sangat kecil, yaitu 0,144%, setara 1,03 juta lembar saham. Pemegang saham utama, dua pemegang saham terbesar kontrol mayoritas perusahaan. PT Batu Licin 69 Transportasi memiliki 665,7 juta saham, ekuivalen dengan 92,5% kepemilikan. Muhammad Bahrudin, insider individu, memiliki 1,03 juta saham atau 0,14 kepemilikan. Sekian presentasi dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.